melihat paus saat Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah Yesus benar-benar pendiri Katolik? Atau justru agama Katolik lahir jauh setelah Yesus wafat? Mari kita telusuri. Yesus dalam Injil sama sekali tidak pernah menyebut istilah Katolik. Ia selalu berbicara tentang kerajaan Allah, sebagaimana tertulis dalam Markus 1 ayat 15. Dan umat yang setia menjalankan kehendak Bapa, sebagaimana tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Yesus menegaskan bahwa yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24, dan bukan melalui lembaga keagamaan yang terpusat pada manusia. Lebih jauh lagi, Yesus mengingatkan murid-muridnya, janganlah kamu disebut Bapa, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga, sebagaimana tertulis dalam Matius 23 ayat 9. Ironis, sebab dalam tradisi Katolik, pemimpin tertinggi justru disebut Paus yang berarti Bapa. Ini bertentangan langsung dengan peringatan Yesus sendiri. Istilah Katolik baru muncul sekitar abad kedua. Seorang uskup bernama Ignatius dari Antioquia menulis surat sekitar tahun 107 Masehi, yang untuk pertama kalinya menyebut kata Katolike Ecclesia atau Gereja Katolik. Artinya sebutan itu lahir setelah generasi pertama murid Yesus sudah wafat. Sejarawan Eusebius abad keempat mencatat bahwa gereja pada masa awal sangat berbeda dengan struktur Katolik yang kita kenal hari ini. Baru setelah Kaisar Romawi, Konstantinus Agung mengadopsi kekristenan pada tahun 313 Masehi melalui Edik Milano, barulah lahir bentuk agama yang terorganisir dengan hierarki, dogma, dan tradisi yang bercampur dengan warisan Romawi. Inilah cikal bakal Gereja Katolik Roma. Ajaran Yesus menekankan tauhid, yaitu hanya satu Allah yang harus disembah. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Namun dalam perkembangannya, Konsili Nicea tahun 325 Masehi, yang diprakarsai oleh Konstantinus, menetapkan doktrin Trinitas sebagai dasar iman resmi gereja. Padahal, doktrin itu tidak pernah diajarkan Yesus secara eksplisit dalam Injil. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sejarah. Pertama, Yesus tidak pernah mendirikan Katolik. Kedua, istilah Katolik baru muncul setelah wafatnya para murid Yesus. Ketiga, struktur gereja Katolik modern dibentuk oleh keputusan politik Romawi dan konsili gereja. Keempat, banyak tradisi Katolik seperti panggilan Paus, doa kepada Maria dan para santo, serta doktrin Trinitas tidak ada dalam perkataan Yesus di Alkitab, melainkan itu semua lahir dari perkembangan sejarah setelahnya. Dengan kata lain, hubungan Yesus dengan Katolik adalah hubungan nama besar yang dipinjam. Yesus adalah tokoh sentral, tetapi ajaran Katolik yang kita kenal hari ini lebih merupakan hasil konstruksi sejarah, politik dan konsili gereja, bukan ajaran asli Yesus dari Nazaret. Kalau tadi saya paparkan hubungan Yesus dengan Katolik, sekarang kita kupas Yesus dengan Protestan, juga dari dalil Alkitab, fakta sejarah, dan sumber yang bisa diverifikasi. Pertanyaan penting, apakah Yesus mendirikan Protestan? Jawabannya sama seperti Katolik, tidak. Yesus tidak pernah menyebut kata Protestan. Ia hanya menekankan penyembahan kepada satu-satunya Allah, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3, dan Yesus pun mengajarkan ketaatan pada hukum Taurat, sebagai tertulis dalam Matius 5 ayat 17, dan keteladanan hidup yang lurus. Yesus tidak pernah mengajarkan pembagian gereja menjadi Katolik, Ortodoks, atau Protestan. Semua ini lahir setelah perpecahan sejarah. Gereja Protestan lahir sekitar 1.500 tahun setelah Yesus. Tepatnya, pada tahun 1517, Martin Luther, seorang biarawan Katolik dari Jerman, menempelkan 95 dalil protes di pintu gereja Wittenberg yang menentang praktik indulgensia atau jual surat pengampunan dosa yang dianggap korup. Dari sinilah lahir gerakan reformasi. Nama Protestan sendiri berasal dari protestatio, yakni pernyataan protes para pangeran Jerman terhadap keputusan Diet Speyer pada tahun 1529 yang membela ajaran Katolik. Jadi, Protestan lahir bukan dari Yesus, tetapi
Dari protes politik dan teologi terhadap gereja Katolik, ada hal positif. Protestan menekankan kembali pentingnya Alkitab sebagai dasar iman atau sola scriptura. Mereka menolak tradisi Katolik yang tidak ada dalam Injil. Namun ada juga persoalan dalam tubuh Protestan, yaitu Protestan tetap mempertahankan doktrin Trinitas, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengucapkannya. Protestan menolak otoritas Paus, tetapi tetap menganggap Paulus sebagai sumber utama ajaran. Padahal, ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Akibatnya, dalam tubuh Protestan sendiri lahir ribuan denominasi. Bahkan, data terbaru menunjukkan ada lebih dari 30.000 aliran Protestan di seluruh dunia, dan masing-masing mengklaim yang paling benar. Jadi, kesimpulan dalam sejarahnya. Pertama, Yesus tidak pernah mendirikan Protestan. Kedua, Protestan lahir sebagai reaksi terhadap penyimpangan Katolik di abad ke-16. Ketiga, meski menolak sebagian tradisi Katolik, namun Protestan tetap membawa warisan teologi Paulus dan doktrin Trinitas. Keempat, fragmentasi Protestan yang begitu banyak menunjukkan bahwa itu bukan ajaran asli Yesus, melainkan hasil tafsir manusia yang terpecah. Jadi, jika kita mau jujur pada sejarah dan Alkitab, Yesus bukan pendiri Katolik maupun Protestan. Yang Yesus wariskan adalah agama Tauhid, agama para nabi, agama yang mengajarkan penyerahan diri hanya kepada Allah, Tuhan yang Esa, yang dalam bahasa Arab disebut Islam.